Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang juga dan selamat malam untuk orang yang telah menontonnya di bagian itu. Yang saya hormati Bapak dan atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Ziad Ramadan dengan NPM 2010 Pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasikan hasil dan analisis saya mengenai sistem transfer uang fiat di Indonesia. Nah, di kali ini saya akan membahas semua mulai dari apa itu uang fiat, bagaimana sistem transfer uang fiat bekerja di Indonesia, kelebihan dan kekurangannya, peluang pengembangan ke depan, hingga kesimpulan yang dapat diambil. Saya harap pemaparan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan sistem keuangan digital kita saat ini. Kita akan mulai dulu dari pendahuluan uang fiat. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu uang fiat. Uang fiat adalah uang yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah, bukan berdasarkan nilai intrinsik barang yang digunakan. Artinya, lembaran uang senilai Rp50.000 atau Rp100.000 yang kita pegang sehari-hari nilainya berlaku karena dijamin oleh pemerintah, bukan karena nilai kertasnya. Uang fiat ini digunakan setiap hari dalam kehidupan kita, baik untuk membeli barang, membayar jasa, maupun melakukan transaksi ekonomi lainnya. Nah, sistem transfer uang fiat adalah mekanisme untuk memindahkan saldo dari satu pihak ke pihak lain, baik secara domestik maupun internasional. Sistem inilah yang memungkinkan kita mengirim uang lewat ATM, mobile banking, internet banking, e-wallet, bahkan QRIS. Kenapa ini penting? Karena transfer uang fiat adalah tulang punggung ekonomi modern. Bayangkan, kalau tidak ada sistem transfer yang baik, maka aktivitas perdagangan, bisnis online, bahkan transaksi sehari-hari akan terhambat. Baik, di sini adalah sistem transfer uang di Indonesia. Di Indonesia, sistem transfer uang fiat berkembang sangat pesat. Ada beberapa jalur utama yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah bank transfer, yang dimana bank transfer itu merupakan cara paling umum yang kita gunakan. Metodenya ada beberapa: transfer lewat ATM, teller bank, mobile banking, atau internet banking. Lalu sistem ini didukung oleh infrastruktur dari Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Fast, atau bisa kita singkatnya dengan BFast, yaitu layanan transfer antar bank secara real time dengan biaya murah, hanya dengan 2.500 per transaksi, atau itu bisa dibilang dengan biaya admin. BI Fast menjadi terobosan penting karena sebelumnya biaya transfer antar bank bisa menjadi Rp6.500. RTGS atau Real Time Gross Settlement yang digunakan untuk transaksi bernilai besar antar bank. Sistem ini real time, tapi biayanya lebih tinggi. Lalu SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia yang digunakan untuk transfer massal atau pembayaran gaji dengan biaya lebih rendah, namun prosesnya lebih lama dibanding BI Fast. Jadi, melalui sistem perbankan, kita bisa memilih jalur transfer sesuai kebutuhan, apakah cepat, murah, atau untuk transaksi besar. Kedua adalah payment gateway dan fintech. Payment payment gateway adalah sistem yang menjembatani antara konsumen dengan penjual agar pembayaran online bisa lebih aman dan praktis. Contoh payment gateway di Indonesia adalah Mitrans, Doku, dan Sendit. Nah, dengan sistem ini, kalau kita belanja di marketplace, kita bisa membayar dengan transfer kartu kredit atau e-wallet, dan semuanya diproses secara otomatis, aman, serta tercatat. Lalu yang ketiga adalah dompet digital. Eh, Dompet digital atau e-wallet. Saat ini e-wallet sudah sangat populer, terutama di kalangan anak muda. Contoh e-wallet di Indonesia adalah GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. E-wallet berfungsi menyimpan saldo digital yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membayar online, membayar transportasi, hingga transfer ke rekening bank. Keunggulannya, e-wallet sering memberikan promo menarik, mudah digunakan, dan sudah terintegrasi dengan QRIS. Lalu yang keempat adalah QRIS atau Quick Response Indonesia Standar. Nah, QRIS adalah salah satu standar kode QR resmi dari Bank Indonesia. Dengan QRIS, masyarakat cukup menggunakan satu QR code untuk semua aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun e-wallet. Artinya, pedagang cukup menampilkan satu kode QR dan konsumen bisa membayar dengan aplikasi apa saja
QRIS mempermudah pedagangan kecil, UMKM, hingga warung karena tidak perlu lagi bingung menerima pembayaran dari banyak dompet digital. Ini juga mendukung target pemerintah untuk membentuk cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Baik, di sini adalah analisis kelebihan sistem transfer. Nah, setelah kita melihat sistemnya, mari kita analisis dulu kelebihannya. Pertama, sistem transfer di Indonesia sekarang semakin cepat dan real time, terutama dengan hadirnya BI Fast. Kedua, biaya transfer semakin murah, hanya Rp2.500, jauh lebih rendah dari sebelumnya. Lalu yang ketiga, aksesnya semakin mudah karena bisa lewat smartphone, sehingga mendukung inklusi keuangan, artinya makin banyak masyarakat terlibat dalam sistem perbankan. Dan yang keempat, sistem diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK sehingga keamanannya relatif terjamin. Lalu yang kelima, sistem transfer ini mendukung program pemerintah menuju cashless society di tahun 2025. Jadi, secara umum, sistem transfer uang fiat di Indonesia semakin efisien, aman, dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Di sini ada analisis kekurangan tantangan. Nah, tentu ada juga nih kekurangannya. Pertama, meskipun ada BI Fast, beberapa sistem transfer lain seperti RTGS atau jaringan ATM bersama masih mengenakan biaya yang relatif sangat tinggi. Kedua, akses di daerah pedesaan atau terpencil masih terbatas karena koneksi internet belum merata. Lalu yang ketiga, resiko kejahatan digital semakin tinggi. Nah, contohnya tuh seperti phishing, terus hacker, dan yang lain sebagainya. Banyak kasus juga, hingga social engineering pun, di mana masyarakat tertipu untuk memberikan data pribadinya. Lalu yang keempat, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Masih banyak orang yang belum memahami cara transfer online dengan benar dan aman. Jadi, meskipun sistemnya maju, tantangan di lapangan masih cukup besar. Nah, di sini ada peluang perkembangan. Sekarang mari kita lihat peluang ke depan. Pertama, pemerintah menargetkan Indonesia menuju cashless society pada tahun 2025. Artinya sebagian besar transaksi akan dilakukan tanpa uang tunai. Lalu yang kedua, integrasi antara bank dan fintech akan semakin luas sehingga semua layanannya bisa saling terhubung. Ketiga, sistem transfer akan mendukung inklusi keuangan, yaitu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak punya rekening bank, misalnya dengan layanan e-wallet yang lebih sederhana. Lalu yang keempat, keamanan sistem akan terus diperkuat dan edukasi kepada masyarakat juga akan semakin digalakkan. Dengan peluang ini, kita bisa melihat bahwa sistem transfer uang di Indonesia masih punya ruang yang sangat besar untuk berkembang. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam webnya, yaitu web ATM bersama atau bisa dibilang by Arta Jasa. Di sini ada beberapa fitur yang terdapat seperti beranda, layanan, kode bank, tentang kami, promo dan berita, lalu bantuan. Nah, di halaman beranda ini yang ada di sini, sekarang kita sudah berada di halaman utama website ATM bersama. Jika kita perhatikan, di bagian tengah ada tulisan besar yang berbunyi nikmati kemudahan transaksi pembayaran digital beragam layanan ATM bersama. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kalimat ini bukan sekedar slogan saja, tapi mempresentasikan fungsi utama ATM bersama. Jaringan ini memang didesain agar pengguna tidak lagi terbatas pada bank asalnya. Misalnya saya nasabah, terus bank A tapi di sekitar saya masih hanya ada ATM bank B gitu. Dengan adanya ATM bersama, saya tetap bisa tarik secara tunai, cek saldo, bahkan transfer uang langsung ke rekening bank lain. Website ini juga menampilkan kesan yang profesional dengan warna dominan biru dan putih. Desainnya sederhana, informatif, mencerminkan nilai keamanan, kepercayaan, dan kemudahan yang memang menjadi misi utama layanan perbankan. Kalau kita gulir ke bawah, kita akan menemukan berbagai highlight layanan terbaru dan promo yang sedang berjalan. Sejak awal masuk ke halaman web, kita langsung diarahkan untuk memahami bahwa ATM bersama adalah solusi transaksi yang menyatukan berbagai bank di Indonesia. Nah, seperti ini teman-teman. Ada promo seperti kurban berkah bersama Bank Muamalat, beli kurban makin berkah, lalu selengkapnya di sini juga ada lihat semua promonya. Nah,
Ini di sini terdapat seperti cara bertransaksi. Ada ATM bersama, ATM QR, lalu ATM bersama debit. Nah, jika yang ATM bersama, di sini ada transfer antar bank. Lalu bisa lihat di sini teman-teman seperti more. Nah, ini adalah ATM bersama ya, seperti transfer antar bank, cek saldo, tarik tunai tanpa kartu, lalu cross order. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki atau sudah mempunyai akun tersebut, teman-teman tidak usah menggabungkan menjadi anggota ATM bersama lagi. Nah, oke, kita balik lagi ke beranda. Lalu di sini ada menu layanan, teman-teman. Menu layanan, sekarang saya akan klik menu layanan. Di sini kita bisa lihat nih bahwa ATM bersama memiliki beberapa produk utama, yaitu ATM bersama QR, dan ATM bersama debit. Mari kita bahas satu persatu secara lebih rinci. Nah, untuk yang ATM bersama, ini adalah layanan inti yang paling dikenal masyarakat. Dengan layanan ini, nasabah bisa melakukan transfer antar bank, tarik tunai antar bank, serta cek saldo. Bayangkan betapa sulitnya dulu kita jaringan antar bank belum ada. Orang juga harus mencari ATM bank lain sendiri dengan secara manual. Tapi dengan adanya ATM bersama, ribuan mesin ATM bisa diakses oleh semua nasabah dari bank peserta. Lalu di sini ada ATM bersama QR. Nah, layanan ini adalah bentuk inovasi baru, tidak hanya berfokus pada ATM fisik, tetapi juga merambah ke dunia pembayaran digital. Dengan QR, pengguna bisa melakukan transaksi cukup dengan memindai kode QR. Bahkan ATM bersama sudah mendukung QRIS lintas negara, artinya bisa dipakai untuk transaksi di luar negeri dengan cross border. Ini bisa menunjukkan ATM bersama tidak ketinggalan zaman, seperti relevan di era digital saat ini. Teman-teman, maaf, ini agak sedikit ngelag. Nah, sudah. Lalu saya akan mereviewkan lagi yang ATM bersama debit. Nah, ATM bersama debit, layanan ini memungkinkan kartu debit kita dipakai untuk pembayaran langsung di berbagai merchant. Jadi, kartu ATM tidak hanya untuk tarik tunai, tapi juga bisa dipakai seperti kartu belanja di toko-toko yang sudah bekerja sama. Dari ketiga layanan ini, kita bisa melihat bahwa ATM bersama bukan hanya sekedar jaringan tarik tunai. Ia sudah berkembang menjadi ekosistem pembayaran yang lebih luas. Lalu di sini ada menu kode bank. Nah, selanjutnya saya sudah mengklik menu kode bank. Halaman ini menyediakan daftar kode bank yang tergantung sama jaringan ATM bersama. Mungkin terlihat sederhana, tapi menu ini sangat penting karena saat kita ingin transfer beda bank, mesin ATM, atau mobile banking selalu meminta kode bank tujuan. Jika salah kode, transaksi bisa gagal. Nah, ini adalah contoh-contoh kode banknya yang terdiri dari bank BTN, yaitu kodenya adalah 200, lalu yang Mandiri kodenya adalah 008, BNI adalah 009, BRI Bank Rakyat Indonesia adalah 002, lalu yang lainnya seperti Bank BJB, Bank BPD DIY, lalu Bank Jateng, Bank Jatim, dan masih banyak bank-bank lainnya. Begitu teman-teman. Nah, tadi kan sudah mendapatkan contoh ya, seperti Bank BCA memiliki kode 014 dan Bank Mandiri 008. Informasinya sudah disediakan secara resmi di situsnya, teman-teman. Menu ini juga menunjukkan transparansi layanan bahwa ATM bersama mendukung banyak bank di Indonesia, dari bank besar nasional sampai bank daerah. Lalu di sini kita akan ke tentang kami. Nah, sekarang mari kita buka menu tentang kami. Di bagian ini dijelaskan latar belakang ATM bersama yang dikelola oleh PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik. Perusahaan ini berdiri sejak awal dari tahun 1990-an dan menjadi pionir dalam sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Kehadiran Arta Jasa melalui jaringan ATM bersama sangat penting karena pada masanya integrasi antar bank masih sangat terbatas. Visi mereka adalah menjadi penyedia layanan transaksi elektronik yang aman, terpercaya, dan efisien.
Misinya antara lain memperluas jaringan pembayaran, meningkatkan efisiensi transaksi antar bank, dan mendukung inklusi keuangan. Dengan kata lain, ATM bersama adalah tonggak penting dalam pembayaran sejarah sistem di Indonesia. Dari sinilah lahir budaya transfer antar bank yang mudah dan cepat sebelum era mobile banking berkembang. Lalu di sini ada promo dan berita. Nah, kalau kita klik menu promo dan berita ini fiturnya, dan di sini promo dan ini berita, kita bisa melihat update terbaru seputar layanan ATM bersama. Contohnya ada promo cashback untuk isi saldo link aja melalui ATM. Terus ada artikel edukasi seputar keamanan bertransaksi, kerjasama mengenai informasi baru dengan merchant maupun bank. Nah, menu ini berfungsi ganda. Pertama, untuk mengedukasi masyarakat bahwa ATM bersama selalu menghadirkan inovasi. Kedua, untuk menjaga engagement dengan pengguna melalui promo menarik. Oke. Nah, di sini juga yang terakhir kita bisa melihat menu bantuan atau bisa bilang fact atau FAQ. Terakhir, mari kita lihat menu bantuan atau FAQ ini. Bagian ini berisi kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna. Contoh pertanyaannya itu umum, kayak bagaimana sih kalau transaksi gagal, lalu bagaimana jika berapa biaya transfer antar bank, lalu bagaimana cara mencari ATM bersama terdekat. Semua pertanyaan ini dijawab dengan jelas di dalam website. Dengan adanya menu ini, pengguna tidak perlu repot-repot lagi menelepon sampai ke call centernya atau customer service. Menurut saya ini adalah bentuk layanan pelanggan yang baik karena memperlihatkan bahwa ATM bersama peduli terhadap kebutuhan informasi penggunanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelajahi dan merekomendasi seluruh menu utama dari website ATM bersama. Dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang penting. Pertama, ATM bersama adalah jaringan switching yang menghubungkan ribuan bank di Indonesia. Layanannya tidak hanya transfer antar bank, tetapi juga tarik tunai, cek saldo, pembayaran QR, dan debit. Lalu kedua, website antarbersama.com ini memberikan gambaran lengkap mengenai layanan yang tersedia, daftar kode bank, latar belakang perusahaan, promo terbaru, hingga solusi untuk pengguna. Lalu yang ketiga, meskipun saat ini ada sistem transfer yang lebih modern seperti BI Fast atau Bank Indonesia Fast, ATM bersama tetap relevan kok, karena mampu menjangkau masyarakat luas, terutama mereka yang masih terbiasa menggunakan mesin ATM. Dengan demikian, ATM bersama adalah salah satu pilar penting dalam sistem terakhir uang fiat di Indonesia. Nah, jadi gimana teman-teman dengan setelah saya membahas ini dan merekomendasi untuk membacanya juga tidak cukup sulit kan? Lalu di sini yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu eh, sistem transfer uang fiat di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Kita sudah punya berbagai jalur mulai dari transfer bank, payment gateway, e-wallet, hingga QRIS. Ya teman-teman. Nah, semua ini membuat transaksi lebih mudah, cepat, aman, dan efisien. Namun masih ada tantangan seperti biaya tertentu yang masih tinggi, akses internet yang terbatas di daerah terpencil, resiko kejahatan digital, dan rendahnya literasi masyarakat. Meskipun demikian, peluangnya besar dengan target menuju cashless society, peningkatan integrasi sistem, serta dukungan pemerintah masa depan sistem transfer uang fiat di Indonesia akan semakin cerah. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat identifikasi analisisnya dan memberitahukan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan semoga juga membantu teman-teman untuk mengetahui pengetahuan yang lebih luas lagi. Jika saya ada kesalahan kata dalam pemaparan kata atau pembicaraan atau menyinggung perkataan teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.